Nah, perasaan dari tadi gak jalan-jalan, malah panas banget lagi. Duh, ini udah panas, banyak asap lagi. Mana ada tadi gua coba lihat dua pohon, siapa sih yang nebang? Dulu katanya Depok adem-adem aja, kok sekarang malah gini, bikin sesek aja. Semua mobil yang tengah berhenti di jalan tersebut menghasilkan karbon yang cukup banyak, termasuk mobil Atari. Kalau hal ini diteruskan, maka jangan heran kalau udara makin panas, pohon makin dikit, dan kota makin sesak. Kalian tahu nggak sih kalau video yang kita tonton tadi itu ada kaitannya dengan daur karbon? Semenjak revolusi industri, penghasilan karbon dioksida oleh aktivitas manusia itu meningkat setiap harinya. Ini sudah sampai ke sebuah titik yang dimana kita dapat menghasilkan sekitar 11 sampai 11,2 gigaton karbon atau seekuivalen dengan 40,7 sampai 40,9 gigaton karbon dioksida per tahun. Ini tentu sangat berbahaya bagi manusia jika daur karbon tidak berjalan dengan benar. Ngomong-ngomong, daur karbon itu apa ya? Yuk simak video berikut. Nah, berikut adalah maket yang dibuatkan oleh kelompok kami yang bertujuan untuk membantu kalian dalam memahami bagaimana cara jalannya daur karbon. Nah, sebelum itu, apa sih itu daur karbon? Nah, daur karbon adalah siklus yang menggambarkan pergerakan atau pertukaran karbon yang terjadi di reservoir bumi, seperti atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan juga geosfer. Nah, terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer terestrial, biasanya termasuk pula freshwater system dan material non-hayati organik seperti soil karbon atau karbon tanah, lautan atau termasuk karbon organik terlaut dan biota laut hayati dan non-hayati, dan sedimen termasuk bahan bakar fosil. Lalu, bagaimana karbon bisa berpindah antar reservoir tersebut? Nah, pergerakan karbon ini terjadi melalui berbagai proses alam, seperti fotosintesis, respirasi, dekomposisi, pelapukan batuan, pembakaran bahan bakar fosil, serta difusi antara atmosfer dan lautan. Misalnya, tumbuhan menyerap karbon dioksida dari atmosfer untuk fotosintesis, lalu melepaskannya kembali saat respirasi atau saat tumbuhan tersebut mati dan terurai. Di sisi lain, pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia melepaskan karbon yang telah tersimpan selama jutaan tahun di dalam tanah ke atmosfer dalam bentuk CO2. Nah, ternyata ada loh filosofi sungai yang dapat dikaitkan dengan permasalahan kita saat ini. Filosofinya berbunyi, Domong rusak, cai beak, manusia balangsang. Arti dari filosofi tersebut adalah hutan rusak, air habis, dan juga manusia sengsara. Hal ini dapat dikaitkan dengan permasalahan kita saat ini, karena hutan-hutan kita rusak akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan lain-lainnya, itu menyebabkan melepasnya lebih banyak CO2 ke atmosfer yang berkontribusi kepada pemanasan global. Karena terjadinya pemanasan global, banyak sumber air yang dapat mengering dan menyebabkan gangguan dalam pola cuaca yang dapat menyebabkan kekeringan yang cukup ekstrim dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, tanpa hutan, air hujan yang seharusnya diserap oleh pohon-pohon tidak lagi tertampung dengan baik, sehingga tidak bisa dimanfaatkan dalam siklus air dan nutrisi tanah. Hal ini dapat meningkatkan risiko banjir yang lebih besar. Hal tersebut tentu saja membuat kehidupan manusia lebih susah karena kerusakan yang cukup parah. Hal ini dapat menyebabkan berbagai hal seperti peningkatan suhu udara, air yang mengurang, dan hasil pertanian yang terganggu karena kekeringan atau kebanjiran. Nah, seperti yang disebutkan tadi, kalau daur karbon ini terganggu, dampaknya bisa sangat besar loh bagi kehidupan di bumi. Misalnya, kalau banyak karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer dan nggak cukup diserap kembali oleh tumbuhan atau laut, maka akan terjadi penumpukan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, kayak naiknya suhu bumi, mencairnya es di kutub, nah terus naiknya permukaan air laut, dan cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan daur ulang karbon ini. Caranya bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti menanam pohon, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan transportasi publik, hemat listrik dan energi, dan mendukung energi terbarukan seperti
energi surya, angin, air, dan lainnya. Dengan begitu, kita bisa membantu mengurangi dampak buruk dari emisi karbon yang besar dan menjaga kesehatan bumi agar mampu mendukung generasi yang akan datang.